warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan lambe ang mga ngecek tuh. Lain terasa tuh. Lain Pak. Iya, Pak. Nah, cek kan betul yang bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itulah mubtada khabar tuh. Iya. Assalamualaikum. Nah, dia pakai atap warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bisa dipahami tuh. Sebenarnya kan bisa saja assalamualaikum warahmatullahi alaikum wabarakatullahi alaikum. Nah, jadi subjek predikat subjek. Jadi nanti diatapkan tuh susunan subjek predikat. Kalau kancang sembuh gue misalnya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu latah namanya. Awak maja supaya Pak Ibu menangkuk bahasanya. Itu gunanya. Mangko bagi lambe-lambe. Coba dengarkan balik awak kata puji ya. Alhamdulillah. Kan apa tuh? Pas tuh mubtada khabar. Alhamdulillah allazi rafa'a al-insan wa khafadal alhamdulillah allazi rafa'an nas wa khafadan nas. Nasa. Lai paham maksudnya tuh? Segala puji bagi Allah yang meninggikan ya, dan telah mengangkat manusia ya, dan merendahkan manusia. Dan merendahkan. Iya enggak? Nah, meninggikan merendahkan itu ya. Allah. Itu makanya itu makanya alhamdulillah allazi. Itu anak kalimatnya. Rafa'an nasa wa khafadan nas. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jadi kalau Anda mengerti bahasa, potong-potongan itu dipahami. Misalnya ada yang menyambung la nabiyya ba'da. Amang kok dibaca la nabiyya? Bang kok dibaca la nabiyya ba'da. Mulainya tadi la itu la apa? La nabi jenis. La nabi jenis. Itu mang kok dibaca la nabiyya. Sama la raiba. Ba'dahu zarab mazrub. Ya, batanang-tanang ya. Itu maksudnya susunan bahasa itu. Saya yakin dan percaya setiap penceramah membacanya itu mungkin nggak berapa jamaah mengerti susunan yang dibaca pembukaan tuh. Kan berbagai kancangnya malah membaca. Iya, apalagi kancang-kancangnya baca dan itu. Awak enggak. Setiap mulai dia membaca kita dengarkan. Makanya waktu membaca itu hendaknya si pembaca pun jangan sambil membuka-buka buku sambil itu enggak. Menakunya seketik. Dirasukannya pula. Kan sambil ada eko sambil baca ya itu rasanya kurang baik etika seperti itu. Ya. Kalau kita memahami apa yang kita ungkapkan. Sekarang kita lanjutkan lagi, kemarin sudah dibaca apa kependekan bismi itu yang bisa diarahkan, tapi bukan sembarang arah ya. Bukan berarti ba itu adalah begini, itu adalah alif yang tertidur, bukan gitu. Nah, sekarang sudah sampai ke mana kemarin? Sampai ke nun ya. Sampai mim. Sampai nun. Nur. Ya, nun kan. Wan nunu kan sampai situ. Iya. Ini.
wan nunu ibtida usmihi nafi'un wa nurun. Jadi kalau diulang-ulang waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim, selain kita sudah mengambil artinya dengan menyebutkan atau dengan pertolongan menggunakan nama-nama Allah yang 99, kita tahu susunan bahasanya. Kemudian ini ditambah oleh Pak Nawawi. Rupanya ada bisa terkandung kalau ba itu adalah baha Allah, kalau sin sana'ullah, kalau mim yaitu mulkuhu atau malikuhu. Kalau bisa juga bariun, banyak, bisa basirun, bisa sami'un, bisa majidun, malikun. Jadi bisa pula ya kalau Allah memang Allah, kemudian latif, bisa hadi, bisa ar-razzaq, bisa halim, bisa nafi', bisa nur. Jadi waktu membaca bismillah itu kira-kira yang terkandung. Kalau misalnya nafi' akan dengan kita mengerjakan atau menikmati makan kan bermanfaat. Kemudian kalau dengan menggunakan kan bisa terang bahwa kita sadar inilah rezeki. Jadi semuanya kan banyak juga bisa yang lain, tapi bisa di garis-garis bawahi ya. Pertama bahaullah, yang kedua sana'ullah. Ini sana'uh itu bisa Allah di belakangnya. Sana'ullah ya bisa mulkullah. Bisa lagi apalagi itu bariun, bisa basirun. Ya, bisa samiun. Jadi di garis-garis bawahi kadang-kadang begini pikiran kita. Kenapa ini yang ditampilkan oleh Nawawi ya? Jadi waktu kita memulai pekerjaan atau membaca bismillah itu yang mungkin terkandung di dalamnya. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu kita hanya mungkin membaca tahsin, bismillah itu. Sesudah itu membaca susunan bahasa. Sesudah itu membaca hikmah-hikmah. Gitu ya. Ya. Sekarang kita mulai lagi alhamdulillah ya. Apa bacaannya yang dalam kurung ini, tafsir ini? Pak Zaini, apa bacanya? Pak Zaini dulu. Pak Zaini, silakan Pak Zaini. Alhamdulillah. Apa? Pak Zaini. Alhamdulillah. Itu aja. Itu dulu. Karena ada barisnya itu Pak Zaini. Usahakan hanya itu padeh, hade. Terkait. Coba. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Itu ya. Itu kalau untuk pakai tahsin, untuk membaikkan ahsan. Tahsin itu kan dari hasana. Hasana membaikkan. Yuhassinu. Ya, hasana yuhassinu. Apa masdarnya? Tahsinan. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita mulai alhamdulillah. Membaca Fatihah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan sudah, nanti diperbaiki pas-pasannya itu. Nanti siapa yang paling fasih huruf H-nya, siapa yang paling fasih huruf dalnya sehingga tidak menjadi huruf dot. Siapa yang iya, kalau lama kali kita membaca ini itu terus nggak mengerti bahasa, payah. Tapi kalau mengerti bahasa baru kita paham, berusaha memperbaikinya. Nah sekarang coba bergantian. Bentuk kata kita lihat dulu.
alhamdu ini bentuk katanya bentuk apa ini? Coba Pak Bet dulu. Bentuk kata alhamdu Pak Bet. Isim. Isim guru. Isim. Masih gantung tuh. Isim apa? Isim masdar. Isim masdar. Ini pun berbeda orang. Ada mengatakan isim masdar, ada mengatakan masdar. Beda. Tapi kita samakan aja. Jadi kalau isim masdar. Masdar itu apa artinya masdar? Yang ketiga. Itu Tiga-tiga. itu namanya goli. Itu cerita mahasiswa Abo tuh. Kalinya Tunggu dulu. Kalau masdar itu bentuk apa? Bentuk Itu makan. isim Ah, tempat. iya, isim makan atau isim zaman. Ya, bisa. Jadi, kalau masdar itu, apa fi'il madinya? Pokoknya asal sudah menyebutkan isim makan, isim zaman, isim alat, masdar pasti ada dalam rangkaian yang 10. Kalau masdar itu apa fi'il madinya? Hamidah. Oh, bukan Hamidah. Iya, non masdar baru sampai ke Hamidah. Yang masdar itu Saudara Pak. Saudara. Saudara. Sot. Kalau bahasa Indonesia, Sot ya Pak, sot. iya, Bukan sin. bukan. Itu yang sadar. Bahasa Indonesia kan sadar. Jadi kalau masdar apa artinya? Sadar, tempat sadar. Ya, tempat sadar atau masa sadar. Jadi kalau tempat terbit, jadi tempat terbit kesadaran. Itu makanya kata benda, kata orang Basrah itu adalah asalnya masdar. Balik cerita lama kok. Orang siapa? Orang Pak Sibawahi, asal usul kata itu adalah kata benda, masdar. Itu. Tapi kalau kisai, enggak. Dia adalah kata kerja. Itu. Jadi kalau begitu, alhamdu itu adalah masdar. Berarti masdar itu isinya adalah kata benda yang asal. Kan gitu jadi. Bukan menigoli itu memang yang ketiga. Ya, sebenarnya dia kan asal. Nah, kalau ini masdar, Pak Bet, apa fi'il madinya alhamdu ini? Hamidah. Ya. Hamidah. Hamidah ya. Kemana barisnya? Ke atas ya. Yes. Iya, kan ke atas tuh Kalau mim kemana barisnya? Bawah. Ke bawah. Kalau da ke atas. Jadi fi'il madi itu ada yang ke atas baris semuanya. Kalau itu namanya karena menimbang ke fa'ala, dinamakanlah fafi'ilnya, kan fi'il madinya. Kalau mim itu namanya ain fi'ilnya, kan dari fa'ala. Situ ukurannya ya. Ada fafi'il, ada ain fi'il. Kalau dal itu apa namanya? Lam fi'il. Jadi fi'il madi itu ada nanti ukurannya ain fi'il ya, huruf tengahnya. Ada huruf tengahnya baris atas. Ada huruf tengahnya baris bawah. Ada huruf tengahnya baris depan. Ya. Fi'il madi itu. Berkebetulan hamidah ini huruf ain fi'ilnya itu atau mimnya itu berbaris bawah. Kalau nanti bertemu nasara, itu ke atas. Kalau bertemu pula nanti hasiba, itu ke bawah. Kalau bertemu pula nanti hasuna, itu baris depan. Ya, jadi fi'il madi itu dia memang pada umumnya semua baris atas, tapi huruf tengahnya berbeda-beda.
Lain mengerti? Lai, Pak. Lain ya. Jadi fi'il madi yang 3 huruf itu, huruf tengahnya atau ain fi'ilnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang baris depan. Dhammah. Rumah. Nanti waktu ke fi'il mudhari'nya begitu pula. Jadi itu yang ada ukurannya berapa? 6 ya. 6 perubahan. 6. Nah, ada yang fa'ala yaf'alu. Ada yang fa'ala yaf'ulu. Ada yang fa'ala yaf'ilu. Ada yang di fi'il madinya lagi. Ada yang alima ya'lamu. Pokoknya 6. Itu perubahannya antara dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Berapa perubahannya? 6. 6. Ada yang ditanya oleh? Ikut sekadar rapuhnya, kalau bertemu nanti dipraktekkan. Jadi perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari baris tengah itu beda-beda, ada 6. Kemudian kalau sudah ada itu, ada fi'il madi, fi'il mudhari, itu sudah bisa sampai ke isim alat. Itu masuk, bisa dicari asal betul. Ya, Pak. Fathul Fathil Fathatan. Iya. Itu terserah lah. Itu bagaimana apanya modelnya. Nggak berubah. Cuma yang berat bagi saya sampai sekarang itu juga. Misalnya bertemu kita fi'il madi. Menentukan baris ke atas, ke tengah, huruf tengah itu bagaimana? Bagaimana caranya menentukan? Bertemu kita misalnya fi'il madi nggak ada baris. Mau dikasih baris. Ini baris tengahnya ini. Kalau fi'il madi, baris depan dan huruf pertama dan ketiga itu pasti di atas. Cuma baris di tengahnya ini. Bagaimana menentukannya itu? Siapa bisa jawab? Pertama, karena sudah terbiasa membaca Quran, dilihat Quran ke kamus. Sebenarnya itu Quran kan belakangan juga dikasih barisnya. Kamus dulu. Itu orang Dari jadi kamus, Pak. pertanyaan orang kamus kok bisa membuat begitu? Lihat terbayang tuh pertanyaan. Ya. Itulah yang memang dulu sudah pernah saya tanyakan. Jadi itu nampaknya memang kebiasaan ya. Kebiasaan. Membaca, mendengar. Ya, kebiasaan orang Arab itu. Jadi itulah benturan sampai situ ilmunya. Tapi itu nampaknya memang pengalaman lagi. Lai paham apa benturannya itu. Perubahan antara fi'il madi ke fi'il mudhari ada 6 menurut undang-undang. Yang kalau fi'il madi itu huruf tengahnya pun ada berubah-ubah. Itu pun payah juga kita. Kenapa diubah-ubah seperti itu? Dari mana menentukan bahwa ini misalnya doraba, kok tidak dibaca misalnya doriba, kok tidak dibaca misalnya doruba, kenapa dibaca doroba? Kalau pataha kok tidak dibaca misalnya patuha atau dibaca patiha, kok tidak dibaca misalnya yang ada pataha. Itu sekadar saya sampaikan itu bukan menguji bapak-bapak ibu-ibu. Maksudnya itu sampai situ puncak ilmu tuh. Kalau saya miliki situ. Makanya kalau saya belajar itu kadang-kadang sampai begitu saya tanya guru, kadang-kadang kalau bersikeras saya menanya, guru marah jadinya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau begitu sudah duduk. Jadi apa fi'il madinya Pak Bet? Alhamdulillah ini? Hamidah. Hamidah. Tapi kalau ditanya kok tidak hamada? Jadi hamada mungkin lain artinya pula.
Nah, jadi kalau hamidah apa fi'il mudhari'nya? Yahmadu. Jadi hamidah yahmadu. Tidak. Jadi di antara yang 6 itu tuh. Jadi hamidah yahmadu. Fa'ila yaf'alu. Atau alima ya'lamu. Yahmadu. Yahmadu. Masing-masing itu yang bisa 14 nanti fi'il madhi. Masdarnya lagi. Apa masdarnya? Hamidah yahmadu Hamdan. 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 Itu bahan bakunya tuh dikasih alif rasam hamdan. Ya. Nah, kalau dia menjadi pokok kalimat, diapakan itu Pak Bet? Kalau dia jadi pokok kalimat, berfungsi sebagai pokok kalimat masdar itu. Yang pertama dikasih depan, tanda depan. Yang pertama dikasih Tanda depan. ya Lam dulu. Alif lam. Ya, dikasih alif lam karena dia kata benda. Ya. Kata benda bukan nama orang. Kalau nama orang maka tidak dikasih alif lam karena sudah jelas sebenarnya itu gunanya kata benda itu supaya memperjelas nyata apa yang disampaikan. Mungkin sudah bisa saya bicarakan sedikit. Yang kedua, tidak boleh pakai alif lam kalau dia mudhaf. Mungkin tertangkap nggak? Iya, betul. Kalau dulu ambo kecian untuk baru beraja nggak bisa nangkuk itu. Barik mana? Ya, misalnya pokok kalimat itu bapak-bapak mesti pakai alif lam kecuali nama orang. Singgung itu nambah gue dulunya. Ambo nak mau nyampaikan kecuali kalau dia mudhaf. Itulah balenong ke langit ketujuh apa itu. Apa itu mudhaf? Kenapa? Karena dia kan tujuannya pokok kalimat itu kan mesti jelas. Jadi ma'rifah namanya. Jadi itu makanya dibuat Jadi hamdan itu dia masih bahan baku. Terus dibuatlah al. Kemudian apa lagi Pak Bet kalau dia jadi apa? Kenapa sekarang baris dhammah du? Nah itu undang-undang mubtada. Jadi undang-undang kalau dia mubtada baris depan akhirnya. Lah duduk tuh. Kalau dia sudah jadi mubtada, tentu apa kewajiban lagi mau dilaksanakan? Cari khobarnya. Cari khobar. Khobar lagi. Kalau khobarnya di sini yang alhamdulillah ini yang mana khobar? Lillahi. Lillahi. Jadi khobarnya terdiri dari apa Pak Bet? Jar majrur. Ya, jar majrur. Huruf jarnya apa? Li. Ya, li atau lam. Kemudian yang dijarkannya apa? Allah. Ya, Allah. Ya. Kalau tertulis Allah misalnya masuk lam dipengapakan cara menuliskannya. Ini cara menulis lah ya. Digabungkan saja tangkai lam. Salah enggak jadi kalau digabungkan tangkai lam. Dihilangkan alifnya. Hilangkan saja alifnya. Ya, gitu caranya. Kira-kira kalau seorang muslim sampai ke situ ilmunya kan enak membaca Fatihah dia. Mantap pikirannya. Jadi nanti harus dipandai dia menulis, pandai membaca. Itu pertama dulu. Kalau sudah pandai dia menulis, pandai membacanya, baru kita ajarkan bahasa. Tapi jangan diajarkan sekali alhamdulillah jadi mubtada, itu panjangnya kok masdar itu tidak selesai. Ajarkan dulu. Seperti bahasa Inggris itu kan, ini buku, ini rumah, itu dulu. Jadi terasa ada mau semakin tinggi jam terbang guru kok, semakin tahu proses bagi ilmu ke murid itu. Iya. Ya itu yang kita inginkan. Jadi ya yang sekarang kan orang cemas sekali bagaimana nanti sekolah agama. Iya, kalau diajarkan bahasa ini bagus, kuat dia.
dimanapun dia bekerja, dia bisa membaca Quran mentalaah, jadi menginspirasi dalam hidupnya. Ya. Tapi kalau hanya sekadar misalnya iramanya bagus, itu ya juga. Tapi alangkah baiknya dia mengerti susunannya. Baik, kalau begitu, alhamdulillah. Nah, selesai dari mana? Dari segi pandangan bahasa. Nah, baru kita lihat bagaimana tafsir oleh almarhum Nawawi rahimahullah. Sudah almarhum rahimahullah. Jadi kita sebut-sebut kebaikan yang tinggal ini, itulah yang ditinggalkannya. Jadi kalau begitu dari segi bahasa sudah tahu bahwa alhamdulillah itu bentuknya adalah masdar, kemudian sampai disinggung kalau ini masdar, mana fi'il madinya, mana fi'il mudhari'nya, mana masdarnya. Nah, kalau begitu masdar hamdan kok bisa jadi alhamdulillah, sudah tahu. Karena jabatannya jadi pokok kalimat. Nah, kalau masuk ke ilmu balaghah Pak Saiful Islam itu Pak Bet, baru al ini adalah istighraq, kan lebih ke ujung lagi. Bahwa alif lam ini dibagi ada taksis, ada begini, ada begini. Itu orang balaghah lagi. Ya. Nah, kemudian walaupun ini bentuk mubtada khabar, tapi dia insya, bukan khabariyah, tapi insya untuk dipenuhi. Kalau mengecek ke orang dan tidak ada ilmu, tentu apa kokohnya kan begitu jadi. Nah, sekarang kita pindah aja ke tafsir. Jadi alhamdulillahi ini adalah susunannya subjek predikat atau mubtada khabar atau pokok kalimat sebutan. Pokok kalimat dan sebutan. Kalau dalam buku yang saya susun berarti pola kalimat yang kedua. Tapi sebutannya sudah pola kalimat yang keenam. Jadi memberikan khobar tidak semuanya sama. Mesti lambek-lambek bana. Jadi saya kemarin terasa saya pantas rupanya. Basic Muslim belajarnya menulis tidak begitu pas. Menyebutkan pun tidak begitu pas. Pantas lah ya. Jadi berat sekali tugas sebenarnya. Nah sekarang dari segi i'rab sudah, dari segi apa sudah, baru tafsir lagi. Kira-kira ini Ibu Didi baca sampai titik. Ya, lain nampak di tafsir tuh. Silakan Ibu Didi lambat-lambat bacanya. Oh, enggak ada suara. Mungkin karena apa tadi enggak ribut-ribut. Siapa lagi membaca ini? Coba Pak Bet ulang balik membacanya lah. Waskuru lillahi. Jangan. Nah, itu kan enggak kita tanang sih itu. Kalau waskuru fil amar jadi. Oh gitu, ya. Kira-kira membaca itu. Apakah sukru, sukri, sukra atau sakara, sakira? Sukri lah guru. Taruh mesti awak kenali dulu. Ini shin, kaf, ro, ini bentuk kata apa ini? Masdar. Syukran. Ya. Ini sudah jelas kata benda juga masdar. Ya, syukran. Berarti ada fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Sakara. Apa fi'il madinya? Syakara. Ya, syakara. Ya, syakara arti. Apa fi'il mudhari'nya? Yaskuru. Ya. Ke pola syakara yaskuru. Yaskuru. Apa masdarnya? Syukran. 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 Itu bahan aslinya tuh. Nah, sekarang ini mau dibaca syukra, syukri, syukru. Syukru, guru. Apa alasan? Karena dia mubtada. Itu. Karena dia mengulangi alhamdulillah itu. Iya. Lamu mau kemenang. Lamu mau kemenangko. Gitu ya. Jadi kalau begitu sudah dapat. Kalau ini mubtada, apa belakangnya? Coba. Lillahi. Wasyukru. Lillahi.
Ya, wasyukurillah. Iya. Nah, berarti sama jadinya. Iya. Alhamdulillah disamakan oleh Pak Nawawi asyukrulillah. Ya, Bersyukur kepada nah Allah. pas. Jadi Pak Nawawi kini sanang bananya tuh. Diulang-ulang orang buku ambomanya. Nah, jadi asyukru lillahi. Nah, kalau kalau terjemah yang kita pelajari apa? Alhamdulillahi apa? Segala puji Segala Puji bagi Allah. segala puji milik atau bagi Milik Allah. Allah. Nah, yang pengertian segala situ alnya itu bukan sama seperti Alkitab tuh ya atau Al-Madrasah. Nah, jadi namanya kalau di Balaghah namanya istighraq, meliput seluruhnya. Jadi Oh, ya segala puji bagi Allah. Itu yang segala itu. Sama juga al-insanu khuliqa dha'ifa. Seluruh manusia dijadikan lemah. Nah, ya, jadi nantilah kajian altu saya pun nggak begitu matang kalau sudah ke Balaghah. Jadi mau ditambah-tambah juga ilmunya, ya. Balaghah itu artinya kan supaya sampai maksud arti sebenarnya. ya, balaghah ya. Hah? Balaghah Dia namanya balik. balik ya. Ya. Rupanya kalau lun balik lain kan tidak dimasukkan hitungan dorang. Jadi kalau mengecek awak tidak balaghah, tidak dihitung di tanah Allah dah. Namanya kalau ilmu komunikasi lah komunikatif, gitu. Itu sama ya. Jadi berarti kalau ini segala puji. Tadi kalau asyukrulillah, Segala syukur. enggak juga. Jangan alnya itu dikatakan segala syukur. Bukan seluruh al ya. Jadi syukur, baru payah bahasa Indonesia ya. Syukur, apa arti syukur sebenarnya? Terima kasih, Guru. Kalau terima kasih kan kependekan terima yang dikasih. Ya. Kan ringan banget tuh. Saya terima yang dikasih ya. Yo kawan. Terima kasih itu seketik arti itu. Mempetagih saja. Pak Bet lagi ambo misalnya jambu. Pak Bet, ambo terima dan dikasih yo ya tuh. Miskin banget terjemah. Jadi syukur, malah ada ayat nanti lihat. Wa may yashkuru li nafsihi wa may yashkuru li nafsihi bahwa wa may yashkuru li nafsihi. Allah mengatakan washkurullah. Jadi bersyukur itu kalau di dalamnya bacalah bagaimana Imam Ghazali menjelaskan syukur, bagaimana pokoknya bisa dibuka YouTube segalanya Pak Bet. Apa arti syukur? Nanti macam-macam tuh. Jadi manandake. Jadi itu sekarjo awak kan pai-pai daripada mendangan-danganan lain. Aduh, gunung lain tidak ada. Itu menyamak-nyamak telingo saja. Membuat bermain dalam hati dan macam-macam pemain bolanya. Ya, jadi nan rancak itu apa yang syukur. Jadi kalau saya ingat begini, syukur kan menyadari segala nikmat yang diberikan Allah, kemudian digunakan untuk menghambakan kepadanya. Syukur sudah lakanai. Misalnya umur, kemana digunakan? Kalau mata kemana? Tenaga kemana? Jadi kita sebenarnya bangsa Indonesia ini lawannya yang paling banyak bukan syukur, kupur. Kalau kupur itu kan berarti menutup. Jadi tidak pandai menggunakan. Orang yang pandai bersyukur, sampah bisa jadi pupuk. Begitu cara. Kalau orang yang kupur, barang dan rancak bisa busuk. Itulah kenyataan kini. Ya. Merusak alam. Merusak alam. Ya itu kan yang dirusak barang nalahado kok, barang nalahado. Kalau itu kalau barang nado rusak ikon misalnya ada tanah seketek semeter kali semeter, tapi
lapang betul berarti kufur awak tu. Ada waktu, ada pokoknya itulah kalau orang yang bersyukur itu disadarinya ini adalah pemberian Allah, kemudian digunakan untuk mentaati Allah itu. Jadi kalau dibaca misalnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ya lakaneo. Maka tanya Pak Rasid, kema Pak Bet Patanga, kecian ambo bersyukur, ambo maksud bersyukur itu dipagunakan waktu sadoyo. Iya, jadi saya pikir saya ini masuk orang kufur juga ini. Begitu cari orang kufur tuh menyanyikan waktu. Tapi lambo kecian, memang kalau di Barat itu sudah lama time is money, waktu adalah uang. Ya tapi nggak ngerti juga kemana uang sudah dapatkan untuk begitu-gitu aja. Ini enggak digunakan untuk menjadi pengabdian karena itu yang akan dibawa nanti bekasnya itu. Jadi kalau begitu, Nawawi menyamakan ya pengakuan seluruh nikmat ini, nikmat-nikmat yang ada itu adalah milik Allah. Macam kita inilah seketik saja dia ginyo seketik enggak Ibu Sabrina goyang awak pertigo seketik sawa itu mangko ambo aco ambo kecian betul dalam hidup ambo memang ayat kalau ayat kan ke Bani Israel laula fadlullah alaikum lakuntum minal khasirin kalaulah tidaklah nikmat Allah atas kamu hai orang Bani Israel kamu sudah celaka masuk dulu jadi bisa merasakan laula kuntu nikmat Allah alayya, itu dalam penganda. Kalau tidak nikmat Allah atasku, sudah nggak bisa. Berjalan pun nggak bisa lah, melihat pun nggak bisa. Jadi awak rasa itu ada tarikh. Kalau ndak inyo, ndak bisa. Kalau ndak ada, apalagi maja berpikir ndak ada. Jadi awak aku sadonyo di dalam kekuasaan ini. Tapi yo di pegunungan, gitu. Ya. Lai paham tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, enggak. Tuh. Jadi masih bisa melihat-lihat, masih bisa mandang-mandang, masih nampak huruf roh seperti cindu ya nak Pak Bet. Kalau Ibu Irene kan itu kecil. Saya dulu sebelum saya mulai ngaji saya lihat huruf-huruf itu ada berbentuk cindul kan ya bentuk roh itu bentuk ikut cindul. Wow itu pun begitu. Tapi rupanya lah dipelajarinya, waduh dalam sekali rupanya. Jadi sama waktu guru mengajar PR menulis itu, dan dalam pikiranmu bentuk huruf itu utuh taruh gitu, banyak lengkap, sinnya lengkap. Jadi rupanya kalau yang disambung di depan, yang di tengah, disambung di belakang, laba beda bentuknya. Tentu tidak pandai menulis lagi. Itu. Itulah keadaan umat. Itu awalnya lagi kayak kalau yang ketek-ketek bah kira-kira gini Pak Bet. Nah, lah tak bayang dia Pak nang ketek-ketek. Nah, lah habis deh apa nama kok jet-jet mau jet-jet meleleh itu selesai. Jet-jet. Gadget. Gadget. Itu main-main itu kadang-kadang ya hari main-main anak-anak tapi Abah coro mengarahkan permainan dan bermanfaat. Nah, sekarang itulah bacaannya itu ya. Jadi wasyukru lillahi. Itunya. Coba Ibu Eti lah Ibu Eti. Masih sambung. Coba nak ada pendek-pendek. Coba Ibu Eti lah Ibu Eti. Wasyukur. Ibu Eti masih atau dari pesan dari madrasah. Coba siapa? Zaki. Apa? Ricky. Coba. Waskuru lillah. Ya. Wasyukru lillahi terus bini'mihi lain nampak tulisan bini'mi. Jadi ini satu ya. Coba sama-sama dulu. Itu bi apa itu?
B-nya huruf jar ya, Guru. Huruf jar. Iya. Bisa dipisah-pisah. Menakok-nakok dulu. Berapa kata ini yang bersambung-sambung ini? 3, Guru. Nah, 3. Pertama apa? B. B. Yang kedua? Nun. Nikmah. Kalau masuk mah enggak lah. Oh. Berarti mi. Iya. Jadi nun, ain, mim. Iya. Baru ada hi itu atau ha. Nah, Iya. berarti itu 3-nya. Jadi mulai kita berpikir itu, ini dibacanya yang jelas ada bi, pasti mi itu di belakang. Iya. B. Kenapa mi dibaca? Karena ada huruf jar. Ada huruf jar. Cuma membaca antara nun sama ain, itu nan mulai beraja. Baru teringat kita. Ini kalau ada huruf jar di depan pasti kata benda. Iya apa enggak? Iya, kata benda. Nah, pasti kata benda. Selain pakai al, ada huruf jar itu menandakan kata benda. Oh, kalau begini berarti kata benda ini kalau begini ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Ke situ pikiran kita lagi. Bentuk 1-nya dapat tadi membacanya. Kalau bentuk 1 ini apa kira-kira bacaannya? Nikmah. Seketik lain lampi batu atau apa kalau bentuk 1? 1 nikmat. Nikmun. Kasih tamarbutah. Kasih 1 tamarbutah kan nikmah. Nikmatun. Nikmatun. Itu dia. Nikmatun. Nikmatun. Awak kanak-kanak nikmatun. Itu dia nikmatun itu. Dia masuk kelompok mana itu kalau kelompok yang 10? Ada nggak saudaranya di situ? Nikmatun. Ayo. Kalau Isim kelompok 10 itu atau 9 kan fi'il madi kah, fi'il mudhari kah, masdar kah, isim fa'il. Ada nggak kalau nikmah? Isim alat ya. Enggak. Tunjuk dulu ada enggak? Coba ke fi'il madi dulu. Fi'il madi ada enggak? Fi'il madi naimah. Itu yang perlu dilihat kamus. Apakah naimah atau na'ama atau na'uma? Iya. Namanya. Bekolah melihat kamus itu gunanya Wak. Kalau lah istirahat di rumah, kalau lah kerja duduk, ambo kajian buku, ambo calik mas dariku, begitu. Jadi terarah hidup awakku, endak hamajun dapat bet. Jadi terarah, jadi bukan menghayal-hayal, tidak ada. Jadi sebenarnya dibawa ke akhirat tuh, jangan hayal-hayal lah. Awak jangan, tidak segitu orang tertipu di dunia aku doh. Nauzubillah. Jadi kalau na'ama, ambo pun ragu, entah na'ama, entah na'ima, entah na'uma. Tapi nan jale 3 tuh. Basobolah masdarnya nikmatan. Tapi kalau di Fatihah ditambah 1 huruf. Apa itu Ibu Eti? Yang di surat Fatihah yang menyangkut dengan nikmat? An'amta. Iya. Itu kan. An'amta itu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Itu kotak pertamanya apa? Na'ama. Iya, an'ama. Itu ya. Ditambah alif. Kalau na'ama kan nikmat. Ya. Kalau an'ama? Memberi kenikmatan. Bukan. Memberi nikmat. Tapi supaya transitif dia. Kalau na'ama intransitif, ya Ibu Didi. Iya, na'ama intransitif. Ya kalau na'ama pakai in dia intren. Tapi kalau an'ama baru dia transitif. Gitu. Kalau na'ama dia lazim. Nah, kalau an'ama dia muta'addi. Melampau. Maksudnya punya maf'ul.
Nah, jadi kalau begitu, ini kita lihat berarti serumpun dengan na'ama. Berarti ini bentuk banyaknya. Jadi kalau bentuk satunya apa tadi? Ni'matun. Betul. Kalau bentuk dua nikmatnya apa? Ni'matani. Ya, nikmatani. Ditambah alif semanu. Kalau banyaknya kemana kira-kira banyak? Ke banyak laki-laki, banyak perempuan, atau banyak taksir? Puan. Banyak tafsir. Kalau banyak perempuan nanti nikmatun, nikmatani, nikmat, atau tidak ada dalam kamus. Nikmat. Gitu ya. Maka dia yang ada pergi ke jamak taksir. Jadi nikmatun, nikmatani, ni'am. Ni'am. Gitu. Sampai ke situ giri penganawak itu Pak Bet. Bisa baca amihi. Jadi kalau sudah dapat ni'am, coba apa bacanya tadi? Siapa tadi? Coba. Ibu Eti tadi. Siapa tadi yang baca tadi? Siapa yang baca tadi? Saya Ustaz. Coba baca. Wasyukru. Wasyukru lillahi bini'amihi. Coba. Iya. Ya, wasyukru lillahi bini'amihi. Gitu jadi. Bini'amihi. Jadi kalau menerjemahkan bagaimana? Syukur, kesyukuran hanya milik ya pengakuan, penggunaan, ketaatan dari segala nikmat ini diuntukkan untuk Allah bini'amihi dengan seluruh nikmatnya. Coba tunjukkan yang mana nggak ada nikmat, yang mana yang nggak nikmatnya. Sakit. Dia punya juga kok. Istirahat jadinya ya Pak. Nggak ada. Pokoknya dia punya semua. Semuanya. Hmm. Sakit, senang. Nah, itu makanya lalu ada di belakang. Coba ini menerka. Jadi kalau bi huruf jar, ni'am dijarkan dia jamak taksir, hi mudhafun ilaih. Jadi ni'am itu disandarkan ke hi. Nah, ini apa bacaannya sama-sama? Coba nerka dulu. Menerka-nerka saja. Apa bacaannya? Sawa. Kalau sawa lah batua, siwa salah, suwa nah, jadi lah batua. Takut-takut lu sawa. Sawabi. Sawabi. Gi. Sawabi. Bigi. Ya. Pakai baris bawah, baris atas, atau baris depan? Bawah. Kenapa? Tapi ada bi. Tapi ada bi. Bigi. Yang B itu kan dari sampai ke situ karjonya. B itu sampai mimnya no, bini ami sehingga situnya. Antara jauh baga ini bekri banyak bukan bajar ya di situ nanda. Lah nyecek katonya kok. Baga. Iya. Bukan, baga itu lain. Itu ndak sadonya jo sawabik itu sadonya itu. Jadi pisah-pisah. Sawabigu. Ya. Dibaca tadi apa? Sawabi. Kenapa dibaca sawabigi? Dia sifat daripada nikmat. Dia sifat bukan dari nikmat itu. Memang bergabung antara nikmat dengan nyanya itu semua. Nikmatnya. Ya, mudhafun ilaih itu ya, nikmatnya yang begitu. Nikmatnya. Ya, pakai yang ya. Sawabik ini kan bentuk jamak taksir juga. Ya, banyak jamak taksir juga. Nah, dia pakai alif lam, cuma kenapa yang di mukanya tidak pakai lam? Jadi sebenarnya yang di mukanya antara si mudhaf sama mudhafun ilaih kan sudah ma'rifah juga itu. Kan antara ni'amihi kan sudah mudhafun ilaih sudah jelas juga. Jadi nikmatnya, jadi seluruh nikmatnya Allah yang pakai yang. Kalau nggak pakai yang mudhafun ilaih dia, tapi nggak mungkin mudhafun ilaih karena yang di mukanya adalah jelas sudah ma'rifah dia. Jadi dibuatlah memang dia berbaris berbaris bawah juga
Karena dia mengikut sifat daripada ni'amihi. Nah, jadi Pak Nawawi menuliskan alhamdulillah itu jadi ditafsirkannya dengan tafsir makna ini sudah. Jadi kesyukuran milik Allah dengan seluruh nikmat-nikmatnya yang penuh, yang tidak ada kurang satu apapun. Sawabik yang full gitu. Nah, baru melancar dan belakang bacanya. Apa bacanya itu? Coba. Ala La ibadihi. ala Ibadihi. itulah betul tuh. Tapi kita pikirkan juga ala ini kan huruf jar. Ya. Ibad karena dibaca ibadi karena Allah. Cuma ibadi harus tahu kita. Ini ibadi ini bentuk apa nih? Kata apa nih? Kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Nah, baru yang kita pikirkan kalau kata benda ini yang kita pikirkan begini dulu. Ini bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Banyak ibad. Ah, Banyak guru, ibad. ya, banyak pun kita pikirkan. Banyak taksir, banyak perempuan, banyak laki-laki. Taksir. Banyak taksir. Banyak apa? Taksir. Taksir. Kita pikirkan pula. Kalau banyak taksir, apa bentuk tunggalnya? Abdun. Ibadah. Bentuk duanya. Abdani. Apa bentuk banyaknya? Ibad. Apa undang-undang jamak taksir? Berubah. Barakal. Berubah bentuknya dari bentuk tunggal. Ya. Bentuk tunggal ini kan abdun tadi. Abdun. Berubahnya itu mungkin bertambah hurufnya, mungkin berkurang. Kalau ibad ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Kalau jamak laki-laki apa tandanya? Waw sama nun. Waw sama nun. Kalau jamak kemudian perempuan apa tandanya? Alif sama ta. Ya, alif sama ta. Kalau jamak taksir ini ada satu yang perlu kita ingatkan. Ini berakal atau tidak berakal? Berakal. Ya, kenapa berakal? Ya orang. Karena gitu. orang ibad. Kalau santiang tuh. Bah kira-kira tuh apanya tuh? Ya tarasuhnya beko kalau satu majelis dengan orang yang tidak belajar itu tarasuh. Iya. Ini kan berarti kene baru nyo dicari kawan adalah pindah pandai dari awak Pak Bet. Iya. Kalau dicari orang tidak belajar tentu awak adalah penghas orang selain. Jadi ketak di botol burung lah. Jadi lah kawan orang-orang pandai baru makin terasa dia, dah ada ilmu denda. Samalah si bawahi sama kisai jadi. Jadi itu berakal ya Pak? Ya kan orang itu hamba. Oh ini hamba ya artinya? Ya. Hamba. Bukan Jadi amalan. Jadi hamba ini bisa kalau berakal bisa dua dipakai nanti. Bisa menggunakan perempuan tunggal, bisa banyak laki-laki. Ini banyak laki-laki. Apa terjemahnya coba? Jadi alhamdulillah kita baca itu berarti pengakuan seluruh nikmat adalah milik Allah dengan seluruh nikmatnya yang sudah penuh, yang tidak ada kurangnya atas Hamba. atau terhadap hambanya. Terhadap hamba-hambanya. Kenapa enggak dibuat oleh Pak Nawawi terhadap seluruh makhluknya? Kok dibuatnya hamba? Karena hanya hamba. Karena hamba, bagaimana? Coba sambung. Karena hamba yang tahu bersyukur, tahu dia nikmat dari Allah. Bukan bersyukur belum tentu. Tapi soal nikmat mestinya iko ndak lah jadi hamba nikmatku perlu tahu. Bang kau sehat apa ambo rajin olahraganya? Kan tele kan tu. Iya. Rupa dalam olahraga tak lalu. Sakit-sakit banyak dosa COVID mah aja. Ya. Nah, jadi tuh kalau begitu itu maksudnya kalau kita mengatakan alhamdulillah berarti kita mengakui bahwa seluruh nikmat milik Allah dan tidak kita sia-siakan
dan segala potensi kita manfaatkan untuk kebaikan. Cuma yang saya lihat di dunia Islam, kesyukuran itu masih pendek, masih sedikit. Saya lihat membuat pesawat nggak ada, membuat alat-alat kemaslahatan tidak ada, dia hanya ngaji-ngaji aja. Tapi jangan tersinggung ya, Pak Bet. Ada dia mengolah potensi, tapi bukan untuk orang banyak, untuk dia sendiri. Yaitu maksudnya, jadi harus dikembangkannya. Enggak bakal numpang kendaraan orang. Itu caranya. Jadi, wah itu sudah urusan kamulah katanya. Iya, Rasulullah ngomong gitu. Jadi kita aturannya sambil mengembangkan segala teknologi, tapi sadar kepada Tuhan. Cuma yang saya temukan sekarang itu, orang pengembang teknologi nggak semuanya sadar kepada Tuhan. Kemudian itulah jadi persoalan. Jadi kalau membaca, cobalah nanti buka YouTube Pak Bet. Pengertiannya apa? Pengertian syukur. Pasti orang putar-putar orang. Jarang orang mengungkapkan la azidannakum itu maksudnya kutambah. Pengertian kutambah itu ke surga perginya. Kalau mestinya begini, kalau macam kita umur segini, kita banyak misalnya menggunakan potensi-potensi, kan bertambah nikmat. Misalnya kita punya supir, punya mobil, punya apa, kan gitu jadinya. Karena digunakan untuk baik dulu. Tapi kok enggak nampaknya kaji itu capeknya, capeknya panennya ke akhirat saya. Ya, aturannya la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kamu mensyukuri nikmat, berarti apa itu? Coba otak, kan nikmat diberi Allah, digunakan, bisa membuat pesawat sendiri, bisa membuat itu, menanam, bisa subur tanaman, tidaklah diimpor lagi, mengekspor malah. Aku maksud awak. Batu caranya ke Pak Bet merubah image orang memahami agama gue ya. Ya, tapi kini dibuat beras berprotein tangkok lah yang guru ada. Dibuatnya diciptakan kualitas beras berprotein, tetangkok lo orang yang menciptakan itu aja dia. Ya, enggak tahu lah kalau itu nanti lihat beras protein kan ditanam lah, jangan diolah-olah. Maksud ambo tuh itu ayat itu mendorong untuk mengadakan penelitian, pengembangan, tapi jangan lupa ke Tuhan. Jadi pengembangannya maju gitu. Kini kan enggak arah kesinan tuh. Enggak kesinan arahnya. Jadi itu maksudnya arti bersyukur itu ya. Apa arti bersyukur sebenarnya kalau macam kita ini? Kan masih ada umur. Ya. Masih ada melihat, mata masih ada, dipergunakan untuk belajar. Itu bersyukur namo. Tapi kalau itu kufur namo itu. Ada orang dah itu nang kufur dia, dak sembayang, ke Cina pergi. Itu yojuo. Tumbuh kecian. Awak ndak pai-pai kemada misalnya, Pak Bet. Awak tinggal di adolah tabe ado ayi maile di muka rumah awak. Tahun ke tahun itu je lah dimanfaatkan. Cubalah ado ikan, ado itik, ado apa. Akan ditambah nikmat. Itu maksudnya. Ikut capeknya tambah nikmatnya besok keserubu awaknya. Itu pudu aja dia. Sama dia kecil kawan namu sebelum mau kuliah lah. Bangku disuruh kuliah Pak Bet. Nak tahu mananya. Kalau orang nak kuliah nampak rumput je nampak dia. Tapi kalau orang nak kuliah beko rumput ke rubah jadi sayur je aja. Itu kan lah modern ada. Jadi itu maksudnya. Jadi kita adalah makhluk yang sangat potensial, tapi tidak digunakan. Nah, itu kufur namanya. Itu makanya kufur itu kufar itu, maka petani itu aslinya kan kufar. Kufar itu maksudnya menyawa anak lobak tuh. Kalau capek dibuka kan panen layu. Itu mangko kufar namanya. Jadi ditutup. Kalau di daerah apa itu nampak di kampung mau Sangkabe itu pelepah pisang itu kan melakuang nih mah.
Begitu Iya, iya. dipindahkan anak lobak itu rambut cacali, bunuh pula. Rupanya disawak sementara. Anak Ah. lado ya. Anak Ya, tomak. itu maka namanya kufar. Jadi orang yang kufar itu yang menutup potensi yang ada sama dia sehingga dia menderita hidup. Apalagi untuk ke akhirat. Waktu dia hidup nggak sadar kepada Tuhan, di akhirat. Sebenarnya itu panjang ayatnya lah insyakartum itu. Ya. Ya, Pak. Jadi dikembangkan. Jadi sekarang kita masih ada umur, masih ada kemampuan, Betul. masih belajar. Jadi asyukurillah bini'amihi sawabigi ala ibadihi. Apa di belakangnya lagi? Apa di belakang bukunya? Belakang tafsirnya? Ala ibadi. Allazina. Ada hum. Apa? Allazina. Allazina hada Ada hum. Lil iman lil mani. lil imani. Allazina artinya? Orang-orang yang. Ya, ini sudah anak kalimat ini. Kan tadi ibad. Kalau ibad itu tadi jama' apa? Jamak Tafsir. tafsir. Jama' tafsir. Berakal tidak berakal? Berakal. Itu maka dikasihnya bisa Al- allazina. Bisa masuk ke laki-laki. Coba bisa nggak dipakai allati? Bisa. Bisa. Dia pakai dua ya untuk yang berakal. Ya dipakai keduanya bisa. Tapi di sini dipakainya allazina. Andai kata nanti bertemu di belakang allati, jangan heran. Untuk menangkap ke situ kalau nggak belajar bahasa Arab kan nggak ngerti tuh. Enggak, Pak. Itulah. Itu namanya kalau pelajaran di bahasa Inggris dulu main close if close. Main close seperti night close. Main close if close. Iya, bukan. Ya, boleh ya. Itu pakai relatif close ya. Ya. Relatif close. Relatif itu kan mausul itu. Relative close, main close, in close. If close, induk kalimat dan anak kalimat. Nah, jadi hamba-hamba, baru orang-orang yang atau hamba-hamba yang boleh hada. Hada bentuk apa nih? Hada. Ada. Madi. Iya. Jadi fi'il madi itu kalau dia masih belum ada hum di belakang, tertulis huruf illatnya hadaya, tapi enggak dihadaya, ada. Tapi kalau sudah didekatkan dhamir di dekat dia, misalnya huma sampai nahnu atau na, maka alifnya bertukar menjadi maka ya-nya bertukar bentuk alif. Kalian paham tuh? Kanak-kanak tuh ya. Mulanya hadaya. Hadaya. Kalau sudah ada maf'ulnya dibuat di belakang, tapi maf'ul pelengkap penderitanya itu dhamir ya. Dhamir yang 14 itu. Ya. Maka di ya-nya itu Iya-nya diganti menjadi alif. Alif, ya, Pak. Itu yang tulisan nanti ada alif maksurah mamdulah, itu kajiannya spesial teknik menulis itu. Ya. Jadi hada. Jadi kalau hada di sini fi'il apa tadi? Madi. Fi'il madi. Kalau ini fi'il madi mana fa'il? Itu kewajiban tuh cari fa'il. Fa'il huwa. Iya, fa'ilnya huwa. Tersembunyi ya? Ya. Tersembunyi. Tersembunyi huwa, kemana pergi tersembunyi ya? Murja'nya. Berarti dilihat di belakangnya. Fa'il. Kemana? Boleh ada di belakangnya yang rafa, berarti dia fa'il. Kemana perginya huwa? Huwa. Ya huda di situ fa'ilnya, tapi kemana murja'nya? Kemana Pak Bets? Kepada Allah, Guru. Iya, kepada Allah. Kan ada Allah di muka sebelumnya ya. Ya. Jadi kan ada lillah itu. Jadi kepada Allah.
Lalu hum itu, jadi apa gunanya hum di belakang hada? Maf'ul bih. Maf'ul. Kemana kembalinya? Orang yang Ibad. bersyukur. Orang yang bersyukur. Ya, kepada ibad tadi. Ya. Atau kepada allazina boleh. Zina ya. Lil iman itulah aman tuh. Lil iman itu apa namanya susunannya itu? Jar majrur. Majrur. Ya, jar majrur. Kalau iman itu bentuk apa itu iman? Iman. Oh, itu masdar. Masdar kalau fi'il madinya apa? Amanah. Mana? Dipanjangkan A-nya atau dipendekkan? Oh, Yang amanah. nah, Dipanjangkan ya. Ya. Amanah. Dipanjangkan ya. panjangkan Pak. Amanah. Amana. Coba buat mudhari'nya coba. Amana. Ya'manu. Yuk Sudah kan? minu. Yuk. Kan Yuk sudah minu. Yu'a aslinya itu. Yuk a. Ya, jadi akhirnya yuk gitu aja. Ya, yuk minu. Ya, kalau menurut aslinya kan yu'a minu. Yuk a minu. Akhirnya menjadi yuk. Yuk minu. Kalau yuk minu apa masdarnya? Imanan. Itu dia. Kalau amanah pendek apa artinya? Aman. Ya. Kalau amanah pendek apa artinya? Amanah gitu. Aman. Aman, bro. Bisa aman, bisa beriman. Iya. Itu beda itu. Oh, bisa beriman ya Pak. Aman. Ya. Tapi kalau amanah, Apa tadi? Amanah. Amanah. Sigat mubalaghah. Kan. mana pula sih gak balaghah. Tapi ditambah satu, sama seperti an'ama tadi. Sungguh-sungguh dia. Anda sungguh dah. Kalau amanah itu kan langsung beriman. Kalau Atau amanah aman. pendek. Ya, kalau dipendekkan. Kalau amanah itu gimana cara memanjangkan A-nya itu Pak? Kan ditekan suara amanah. Kalau tulisannya? Ya dikasih alif ke atas berdiri satu lagi Oh gitu. pendek. Iya. Kan berarti dua itu. Amana gitu artinya. Iya Pak. Amana menjadi amana. Kan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amana. Apa bedanya kalau amana dengan amana? Amanah. Coba terjemahkan. Amanah. Kalau amanah kan beriman. Telah beriman. Ya. Kalau amanah? Aman. Betul-betul beriman. Enggak betul-betul. Jadi beda itu ya. Kalau beriman kan dia begitu percaya. Tapi kalau amanah betul di situ pengertiannya mempercayai, berimani, memberimani gitu. Yang pendek, yang satu ya Pak. Ya kalau pendek amanah iman gitu aja. Tapi kalau amanah mengimankan. Ya, mempercayai. Jadi nampaknya ada usaha di situ. Kalau amanah pendek itu biasa. Tapi kalau amanah panjang itu mengusahakan. Maka sekarang kita pakai yang mana itu? Yang pendek atau yang panjang? Yang Panjang. Panjang loh. Yang panjang. Yang panjang lah. Kalau amanah apa isim fa'ilnya? Tadi kan fi'il mudhari'nya amanah yuk minu. Isim fa'ilnya apa? Imanan. Isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya mu'minun. Itu. Ya. Ditukar iya. Ya, kalau mukmin itu orang yang berusaha mempercayai gitu. Ya, isim fa'il. Kalau orang yang beriman begitu saja, itu mengpercaya terus sampai gini. Mukminun. Lain mengerti caya. Isim fa'il. Ya. Jadi kalau dipanjangkan itu berarti itu yang benar. Kalau yang pendekkan itu sekadar aman saja atau iman saja itu. Itu maka yang sekarang dipakai orang yang pendek itu aja. Nggak bisa berbekas. Cari aman. Cari aman gitu. Ya. Jadi
Cobalah Pak Beko kalau beraja sekali lagi Pak Bet, kalau belajar tafsir. Itu namanya nano pakai nan amanahnya atau amanahnya? Amanah. Amanah. Ya. Amanah. 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 Jadi kalau amanah itu ya bekerja karya. Kerja keras bersungguh-sungguh ya Pak. Ya, bersungguh-sungguh mempercayainya. Tapi kalau amanah pendek itu selenting ya. Nah, itu maka yang di ayat itu. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Allah katanya. Tahu dia kok. Tapi kok begini perangnya tuan-tuan? Itu kok lain lah kok ya kan? Itu dia. Jadi pelajaran kita sampai sini ya. Ya, Jadi Pak. alhamdulillah itu kalau Nawawi menuliskannya berarti mengakui segala nikmat ini adalah milik Allah, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya untuk mentaati Allah. Dia sudah memberikan nikmat. Maka dikatakan orang, apa nikmat yang paling hebat? Iman katanya. Tapi sama juga itu. Nikmat yang penuh kepada hamba-hambanya yang telah diberi petunjuk, telah memberi petunjuk hidayah Allah kepada mereka untuk beriman. Kenapa bisa beriman dia? Kenapa bisa mengimani? Itu yang betulnya sebenarnya. Kenapa dia bisa mengimani Allah? Ya, pakai meng ya. Mengimani ya. Allah karena dia sadar bahwa seluruhnya ini adalah miliknya Allah. Lain cakartum itu kan sebenarnya kita lihat konteks ayatnya Musa kepada Bani Israel ya Guru. Dia aslinya itu enggak ke Bani Israel kok. Tapi Nabi Ibrahim memberitahu. Kan Kalau itu ayat. Kalau di surah Ibrahim itu kan kita lihat anehnya ke atasnya kan Musa dengan kaumnya. Enggak Ibrahim. Wa istazana rabbuk. Waktu itu memberitahulah Ibrahim. Dipermaklumkannya. Bukan Musa. Bukan. Kalau kamu mensyukuri nikmat, maka aku tambah. Kan nampak itu gambarnya di situ kan gersang dulu Pak Bet. Iya. Sekarang kalau kamu syukuri nikmat, berarti kamu manfaatkan ini bagus-bagus ditambah. Jadi bertambahlah. Maksud bertambah situ nanti ditafsir. Tambahan nikmat itu pertama di dunia pun bagus dia, nggak menjadi malapetaka, pengembangannya pun bertambah. Di akhirat tambah lebih lagi gitu. Itu azidan. Kalau kufur, itulah tadi salah menggunakan, tidak manfaatkan, tidak potensi, apalagi tidak mentaati Allah. Itu jadi sebenarnya itu hebat ayat itu yang disampaikan waktu dalam pengertiannya. Cuma kalau kita lihat ya menurut Pak Kece almarhum Pak Haji Jamaan Kambo dulu, ini baitulah mau Ustadz. Kalau cangkunya pendek lo tagali tanahnya. Kalau dalam, dalam lo. Betul tuh Pak. Kalau lagi kaji-kaji bisa dalam pangkuannya. Ya. Kalau udah iya sekadar kulit bumi saya sekitar. Iya, meleteng-leteng ya. Cobalah kalau kita yang sudah tua-tua, rajin kita masa muda, rajin berusaha, rajin menabung, rajin bekerja, rajin mengendalikan anak, rajin segalanya, akan jangan sampai di akhirat, di tuanya saja dapat kebaikan, ya enggak? Iya. Coba kalau macam-macam, jangankan sampai di akhirat, di dunia saja terlantar. Cuma kalau kita perhatikan nanti, jadi sekarang pengembangan pengetahuan pemaham ayat itu kan terus, tapi dikatakan Allah, andai kata dibuat lautan yang ada, menjadi tintanya, atau semuanya tanaman ini menjadi pena atau alat penulisnya, kering semua itu, habis semua. Mempelajari ilmunya Allah ya Pak ya. Iya. Kalau juga selesai. Jadi maka berbahagialah kita, maka dirasa-rasakan sekarang. Maka dilihat-lihatlah antara bandingan hidup di dunia dengan hidup akhirat. Kalau kita nanti
kehidupan dunia ini aja yang terpikir oleh kita. Itu makanya ada salah satu buku saya baca di umat yang sudah Islam yang sudah beragama ini ada satu hal yang perlu dihilangkannya, yaitu masalah keraguan. Jadi walaupun nanti dia ustadz, walaupun sudah buya, ada ragunya nampak. Tapi jangan dituduh. Ada poin nomor 4, nanti saya cari di mana itu, ada 4 yang perlu diperhatikan. Terakhir saya lihat keraguan. Keraguan ini ada terus. Timbul keraguan siapakah sebenarnya yang disalib ya Guru? Itu. Jadi itu ya, maksud saya begini, itu makanya sering saya lemparkan, mana yang rasanya berpengaruh kita hidup dunia daripada cerita pengaruh hidup di akhirat. Orang lebih terpikir kehidupan di dunia. Berarti kan masih ada keraguan. Masih ada keraguan-keraguan. Itu yang perlu dihilangkan, was-was itu. Ya, masih lama teh talua, masih lama esteler, masih lama jalan-jalan, kan gitu. Dicelik kawan lebih itu awak Anda, masih ada itu. Jadi menghilangkannya Pak, keraguan itu Pak. Ya itu pertama kalau saya katakan berdoa itu tidak boleh, itu pertama itu. Beri aku betul-betul keyakinan gitu. Jadi sehingga enggak ada apalagi. Makanya ya kalau yahzanun itu kan itu. Ada yang terbayang dia misalnya karena kita sudah pakai, misalnya nampak anak cucu, nampak anak ba'ala bisu awak kapai, macam dengan Kalau nampak dek itu nampaknya orang sufi, Guru. Orang Orang sufi. Itu kan inyo cek bercerita lah nyo. Coba pak kawannya lalu. Tapi saya lihat di nyo itu badai bahasa sepeda Ustaz. Aku mau punya apa? Jadi ayo. Itu kan enggak secara lahir tuh do. Jadi ada supi sampai kotoran cak. Itu dek keadaannya tuh, jadi menghibur dirinya sebenarnya. Itu maksud ambo tuh. Ya diusahawan juga, cuma enggak apa do. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu makanya ada yang keempat itu. Ya mudah-mudahan lah ya, cara pertanyaan Ibu Sabrina itu. Jadi pertama berdoa pada kita supaya dikuatkan betul-betul, dikuatkan sudah itu mendengarkan uraian-uraian pengajian, membaca-baca apa keterangan-keterangan ayat. Tadabbur ayat ya Pak. Jadi apa itu? Kehidupan sebenarnya kan terasa kita, buktinya begini aja lah, waktu kita tidur. Ya. Kalau memang dalam tidur itu yang indah-indah kan enak. Tapi kalau kacau terus kan susah water. Dalam tidur itu macam jangan keluar. Begitulah nanti hidup untuk selama itu kan barang kekacauan. Tidak ada berakhir sudah. Jadi kalau saya lihat selama mengaji ke Guru. Mengaji ke lah digabung je psikolog, psikiater. Karena bertanya orang apa psikiater tu, kalau psikiater tu apa modelnya, awak dinasihatinya gini-gini. Itu makanya kami dapat 2 kali seminggu macam. Bayar aja. Kesagan anak Pak Ben. Iya. Di bilang ke psikiater itu cuma nasihat hakikat kehidupan. Kecek jangan bersedih, jangan ini. Kecek benar. Baik-baiklah mengaji. Kalau mengaji itu sebut tu jangan bersedih. Jangan itu. Iya. Jadi macam Fatihah ini, jadi macam tadi ini kan alhamdulillah. Membaca alhamdulillah itu kan bisa saja kita ringan membaca alhamdulillah. Tapi kalau ladino inoan ya sedikit. Jadi kita ini nggak terapung di nikmat. Sudah tahu kita, tapi jangan tataran kognitif pula lagi. Coba aplikatif. Sudah itu datanglah penyakit itu. Datang penyakit itu, misalnya paniang. Itu mangko kecaian ke kawan petangko, nyo sakit, ambo kecaian kenyo. Lai sana waktu sakit itu. Alunnya itu alun duduk ke Jawa Ledu.
Jadi harusnya awak terima aja. Begitu datang sakit sana awak. Jadi kan? kata Ustadz Syafiq Pesalamah, ada orang ahli ibadah dulu tuh dalam satu hari kalau dia tidak dapat susah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kenapa tidak ada susah hari ini? Itu kan cik bercerita ulun tato awak tadi awak berburuk sangka dah coba awak sama-sama nyo. Jadi nyo taunya orang ku awak bau nangoknya bau kawan ni lalu tahu bau nangok. Iya. Makanya kalau orang Yahudi kan ada anak nan tinggal di pasar tu mah diserahkan orang ke Rasulullah. Tinggallah di rumah Rasulullah. Sudah itu keceknya di mana orang gaib dan orang gaib namanya dah. Baru orang gaibnya mengecian dia kecek Rasulullah datang kemari bisa ndak bado. Bamang ku itu kecek orang Perancis menulima. Luar biasa Rasulullah tu apanya pergaulannya semuanya. Jadi itu hebatnya. Itu antasya tuh di mana baca dulu bukunya itu Rasulullah tuh. Jadi orang Yahudi itu pun heran banget takah kota dayona ke Rasulullah tuh. Dia luar biasa cara memainnya, bergaulnya. Awak kini kan cobalah awak laba kawan-kawan beko. Lah tahu awak tuh. Apa aku mau dekonya go. Tapi lah maklum. Tapi jangan mencari sarah orangnya. Ya. Itu mengko sampai keluar lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat apa yang mengatakan kan itu sampai keluar kata-kata kan diulah itu. Jadi orang dek mencari mesti sesuai perkataan dan perbuatan mengko diturutnya kan payah mencari guru mode itu. Kesudah-sudahnya tidak beraja lah. Iya. Paham Pak Betul. Misalnya awak ingin bana mencari kecik guru tu yo kenyataan dalam hidupnya. Rupanya lah bau-baunya je guru tu anda cocok tuh. Jadi itu mangko unzur ila maqal wala tanzur ila mangkal. Jadi sebenarnya latar belakang mangko keluar istilah-istilah itu melihat keadaan. Jadi kita sudah mungkin maklum mangko Rasulullah ngecek waktu dake orangku mau deko keceknya. Dake orangku mau deko keceknya. Datang orang awak di Samuang jadi kacau jadi ya. Sebenarnya beda-bedanya karena mencelik kondisinya. Lah panjang kaji tapi jawab lagi. Mari berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma najjina minan nari bihurmatil Qur'an. ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا وقت جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمات القرآن وتمم أمالنا ببركات كلامك القديم وهون علينا سكرة الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير وسعادة وبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعلمنا لغة القرآن وعلمنا لغة العربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa mengirim doa. Ya sama seperti apa pemuda kawan Musa. Makanan tu lupa melompek kaji lupa setan dan menggoda lupa mengirim doa kau sebenarnya ada kau di muka ambo kau bawa apa ibu-ibu Pak. Ya Pak, tolong dikirim Pak. Nantilah lupa itu Ya. yang melupakan setan juga. Pertemuan dua laut. Kan itu dikatakan pemuda itu pembantunya. Di mana kata? Di waktu kita sana duduk tuan lompat dia katanya. Oh Balik. ya. Balik sana kata. Jadi yang melupakan saya itu setan juga, enggak saya sebutkan.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.